Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak dalam channel belajar Bahasa Indonesia kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara mencari informasi dari teks yang telah kita baca berdasarkan kata tanya. Di antaranya apa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Kapan? Dan di mana? Nah, anak-anak, kita simak dulu yuk penjelasannya. Kata tanya apa? Memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan sesuatu, benda, atau suatu hal yang terdapat di dalam teks. Kata tanya siapa? Memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan tokoh atau orang yang melakukan sebuah kegiatan yang terdapat di dalam teks. Kata tanya bagaimana? Memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan cara atau proses sesuatu atau seseorang dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu. Kata tanya mengapa? Memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan alasan atau latar belakang mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Kata tanya kapan? Memberikan informasi berkaitan dengan waktu pada sebuah peristiwa yang terdapat di dalam teks. Kata tanya di mana? Memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan tempat sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi berdasarkan kata tanya. Anak-anak, untuk mempermudah mencari informasi dari bacaan atau teks yang telah kita baca, kita bisa membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang kita buat. Nah, jawaban itu adalah informasi yang kita dapatkan. Atau jika kalian sudah bisa menentukan informasi berdasarkan kata tanya, tidak harus membuat pertanyaan dulu, tapi langsung menuliskan informasi yang kalian dapatkan. Anak-anak, yuk sekarang kita coba latihan menentukan informasi berdasarkan kata tanya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan paragraf berikut ini. Hewan yang hidup di air itu banyak. Salah satunya ikan. Meski hidup di air, ikan tetap membutuhkan udara bersih untuk bertahan hidup. Kebanyakan hewan yang hidup di laut seperti ikan bernafas menggunakan insang. Sedangkan hewan yang ada di darat menghirup oksigen menggunakan hidungnya. Setelah itu, oksigen akan disebarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Dan soalnya adalah tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya apa. Yuk, kita buat pertanyaan untuk membantu mencari informasi dari paragraf tersebut. Apa yang ikan butuhkan untuk bertahan hidup? Jawaban atau informasi yang tepat adalah air bersih diperlukan ikan untuk bertahan hidup. Itulah salah satu contoh untuk mendapatkan informasi dibantu dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu. Perhatikan paragraf berikut ini. Selama ini kita tahu
tumbuhan sebagai penghasil oksigen di bumi. Saat melakukan proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang merupakan racun bagi makhluk hidup, manusia dan hewan, dan mengeluarkan oksigen ke udara. Oksigen inilah yang diperlukan manusia dan hewan agar dapat hidup. Dan soalnya adalah tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya siapa. Yuk, kita buat pertanyaan untuk membantu mencari informasi dari paragraf tersebut. Siapakah yang memerlukan oksigen agar dapat bertahan hidup? Jawaban atau informasi yang tepat adalah manusia dan hewan memerlukan oksigen agar dapat bertahan hidup. Perhatikan paragraf berikut ini. Tumbuhan, khususnya pepohonan, berguna untuk mengurangi karbon dioksida yang ada di bumi. Ini tentunya sangat berguna untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk itu, tanamlah pepohonan agar karbon dioksida yang ada di udara dapat diserap oleh tumbuhan tersebut, dan pohon tersebut akan menghasilkan banyak oksigen. Dan soalnya adalah tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya mengapa. Yuk, kita buat pertanyaan untuk membantu mencari informasi dari paragraf tersebut. Mengapa menanam pohon itu sangat penting? Jawaban atau informasi yang tepat adalah karena pepohonan berguna untuk mengurangi karbon dioksida yang ada di bumi. Perhatikan paragraf berikut ini. Ikan hidup di dalam air. Mereka memiliki cara bernapas yang lebih rumit dibandingkan dengan hewan yang ada di darat. Kita tahu ikan bernapas menggunakan insang. Namun, bagaimana cara insang mengambil oksigen dari udara? Nah, sekarang kita tentukan informasi dari paragraf berikut tanpa menggunakan kata tanya. Dan soalnya adalah tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya di mana. Dan jawaban yang tepat adalah ikan hidup di dalam air. Perhatikan paragraf berikut ini. Saat mengambil udara yang ada di dalam air, ikan akan membuka mulutnya agar air bisa masuk. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Selanjutnya, udara tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh dan air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan lagi melalui celah yang ada di samping kepalanya. Insang juga bertugas mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh ikan. Dan soalnya adalah tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya bagaimana. Dan jawaban yang tepat adalah ikan akan membuka mulutnya agar air bisa masuk. Setelah itu, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Nah, anak-anak, dari jawaban tersebut, kita bisa menggambarkan bagaimana cara ikan mengambil oksigen yang ada di dalam
air. Perhatikan paragraf berikut ini. Hari Pohon Sedunia diperingati setiap 21 November. Tanggal ini dipilih untuk menghormati jasa-jasa J. Sterling Morton pada 1872, seorang pecinta alam dari Amerika. Ia sangat gigih mengampanyekan gerakan menanam pohon. Dan soalnya adalah: tentukanlah informasi pada paragraf tersebut yang termasuk kategori kata tanya kapan. Jawaban atau informasi yang tepat adalah: Hari Pohon Sedunia diperingati setiap tanggal 21 November. Nah, anak-anak, itulah bagaimana cara kita mencari informasi berdasarkan kategori kata tanya. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Sekian materi pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan informasi. Semoga bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada kalian dalam mencari informasi berdasarkan kategori kata tanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di channel Belajar Bahasa Indonesia kelas 5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.